Halo adik-adik, salam misioner. Jumpa kembali bersama dengan Kakak Jo di dalam pendampingan online di masa Prapaskah ini. Saat ini kita ada di masa Prapaskah, yang mana kita ada di Prapaskah yang keempat saat ini. Dan kepada adik-adik sekalian, apa kabarnya? Ya, apakah semua tahu apa tema kita di masa Prapaskah ini? Tema umum kita yaitu memulihkan kehidupan, bumi sehat, manusia sejahtera. Dan juga untuk subtema kita di Minggu Prapaskah yang keempat yaitu meneladani Yesus yang menyembuhkan dan memulihkan kehidupan. Sudah siap semua dalam pendampingan ini? Siapkan semua Alkitabnya dan mari kita buka hati. Kita awali dengan lagu pembukaan. Halo, halo kawan semua, selamat datang di sekami kita. Kita semua menyambut gembira, teman kita pun bertambah. Kita bernyanyi bersama, kita berdoa bersama, memuji Tuhan bersama, tinggikan namanya. Baca firman Tuhan, saling menguatkan, saling mendoakan keluarga Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas perlindungan-Mu kepada kami, sehingga hari ini kami dapat bertemu dalam pendampingan kami hari ini. Ajarlah kami untuk dapat meneladan Engkau dalam kehidupan kami, sehingga segala yang kami lakukan dapat membawa hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Inilah doa kami anak-anak-Mu yang kami sampaikan dengan perantaran Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan diambil dari Injil Markus pasal 2 ayat 1-12. Kemudian, sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya, karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam, tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub
lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada renang, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinar jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada dalam, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oke adik-adik sekalian, setelah tadi kita sudah sama-sama mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang mana diambil dari Injil Markus bab 2 ayat 1 sampai 12, yang mana di dalamnya diceritakan tentang orang lumpuh yang disembuhkan. Ya, di dalam pembacaan tadi kita sudah sama-sama mendengarkan bahwa Tuhan Yesus melakukan perbuatan baik yang mana menyembuhkan orang yang lumpuh dan juga menyembuhkan orang-orang yang sakit lainnya. Ini adalah perbuatan yang Tuhan Yesus lakukan yang sederhana sebagai tanda cinta kasih Tuhan Yesus kepada semua orang. Tuhan Yesus tidak membeda-bedakan. Perbuatan baik tetap dilakukan. Karena itulah ajaran Yesus kepada kita semua. Walaupun Tuhan Yesus melakukan kebaikan, tetapi ada saja yang syirik. Ada saja yang tidak suka. Siapakah mereka? Mereka adalah ahli Taurat. Ya, mereka tidak terima itu. Karena Tuhan Yesus mengatakan dosamu telah diampuni. Mereka mengatakan orang ini menghujat Allah. Yang mengampuni dosa itu hanyalah Allah. Nah, orang ini kenapa mengaku dia bisa mengampuni dosa? Tuhan Yesus mengatakan, ya, Tuhan Yesus mengatakan Allah telah mengutus aku untuk mengampuni dosa manusia. Ya, adik-adik sekalian, kita juga di dalam kehidupan kita melakukan kebaikan, tetapi ada saja orang yang tidak suka kebaikan yang kita lakukan itu. Dan apakah kita harus marah kepada orang itu yang tidak menyukai perbuatan kita, sekalipun itu perbuatan baik? Tidak. Kita tidak boleh marah. Kita mengampuni mereka, kita mendoakan mereka. Semoga mereka menyadari apa yang mereka perbuat itu. Ya, di masa Prapaskah ini, kita sudah ada di masa Prapaskah, Minggu Prapaskah yang keempat. Inilah masa-masa kita harus menyadari diri kita bahwa apa yang tidak baik, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan selama ini, ayo mari kita rubah. Ya, dan adik-adik kami, semoga kita boleh mempersiapkan diri. Pertobatan hati kita boleh berubah menjadi anak-anak yang baik.
Anak yang dengar-dengaran, sayang orang tua, rajin bekerja, rajin belajar, rajin berdoa, dan rajin baca Alkitab. Itu yang harus kita pelihara. Kalau kita selama ini malas, nakal, membantah, dan sebagainya, ayo kita rubah itu semua. Ayo adik-adik kami. Adik-adik kami adalah adik yang kasih Tuhan, yang mana Tuhan Yesus mencintai adik-adik kami dan kita semua. Kita diajarkan untuk berbuat baik. Kasih itu ajaran dasar kita. Jadi ayo kita menebarkan kasih itu dalam keluarga kita, di sekolah, ke teman-teman kita, sekalipun kita tidak seiman, tapi ayo kita menjadi anak-anak yang baik. Kita mengampuni diri kita kalau selama ini kita berdosa. Kita mengampuni juga orang lain yang mungkin tidak suka kita. Kita doakan supaya mereka sadar. Itu ajaran dasar kita. Dan di masa pandemi ini, adik-adik sekalian, sudahkah kita menjaga diri dengan baik? Menjaga kesehatan, kebersihan, dan sebagainya. Ya. Di masa pandemi juga kita tidak boleh berputus asa. Kita harus ada cara untuk kita bisa melalui semuanya. Tentunya berserah kepada Tuhan. Dengan kita sendiri, jaga kesehatan dengan baik. Mau makan, cuci tangan. Mau mandi dengan teratur, cuci kaki, dan sebagainya. Membersihkan badan kalau kita dari luar. Mau keluar, pakai masker. Itu yang harus kita lakukan di masa pandemi. Di samping itu juga, ya, kita harus menjaga bumi kita ini. Caranya, adik-adik kami, adik-adik sekalian, ada tanaman-tanaman di rumah kita. Ayo kita siram, bersihkan. Daun-daun mangga yang jatuh di pohon, daun-daun tuh banyak, kita sapu sampai bersih. Nah, kalau kita sudah melakukan itu semua, bumi kita akan sehat. Kita juga akan sejahtera. Dan Tuhan kita akan memberkati kita setiap saat. Jadi, adik-adik kami sekalian, mari menjadi anak yang baik, yang senantiasa berbagi kasih sesuai dengan kasih yang diajarkan Tuhan kita Yesus Kristus, dan menjaga bumi kita agar senantiasa sehat, dan kita semua sehat, bumi kita sehat, dan semua orang sejahtera dan damai di dunia ini. Oke adik-adik sekalian, sekian untuk renungan kita pada hari ini. Kiranya renungan ini boleh tertanam baik dalam hati kita, menjadi anak-anak yang baik dan memuliakan Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, tiba saatnya kita membuat kreativitas. Kreativitas kita hari ini adalah membuat jejak kaki yang mempunyai makna berjalan bersama Yesus di masa pandemi ini melalui pertobatan. Bahan-bahan yang harus disiapkan adalah 1 lembar karton warna putih, 1 buah gunting, spidol, 1 buah pipet, dan isolasi. Cara membuatnya adalah pertama-tama kita siapkan karton, lalu kita membuat jejak kaki kiri dan kanan. Setelah kita membuat polanya, lalu setelah itu kita gunting. Jadinya setelah digunting seperti ini. Setelah jadi, kita ambil 1 buah pipet, lalu kita gunting. Setelah kita gunting, ambil isolasi dan taruh di sini. Lalu pipet yang sudah kita gunting ini kita isolasi di sini.
Kemudian yang satunya kita tempel berlawanan. Setelah itu kita ambil jejak kakinya, kita tempelkan dengan isolasi. Kemudian yang satu kita tempel di sebelah sini. Jadinya seperti ini. Nah, adik-adik, ini kreativitas kita yang sudah jadi. Oke adik-adik, kreativitas kita sudah selesai. Yang bermakna berjalan bersama Yesus. Jaga kesehatan dan salam misioner. Bagi gereja, ya Bapa, semoga gereja dengan pertolongan Roh-Mu, Roh Kudus-Mu, senantiasa mampu mendorong umat untuk saling mengasihi melalui perbuatan baik bagi semua orang. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang tua, ya Bapa, lahkanlah kasih-Mu bagi orang tua kami. Berkatilah mereka dalam pekerjaan, berikanlah kesehatan agar mereka dapat membimbing kami untuk lebih dekat kepadamu. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang yang sakit, ya Bapa, lahkanlah kasih-Mu bagi saudara-saudari kami yang sedang sakit. Berilah dalam kesehatan dan kesulitan mereka tetap melindungi-Mu dan tetap sihani-Mu tumbuh padanya mereka. Padamu kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas penyertaan-Mu sepanjang pertemuan kami hari ini. Bantulah kami agar kami dapat meneladan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Jauhkan kami dari setiap perilaku yang tidak berkenan kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik, setelah tadi kita sudah mengikuti pendampingan, mulai dari kita sama-sama memuji Tuhan, berdoa, mendengarkan firman Tuhan, dan kreativitas. Kini saatnya kita menutup acara kita, pendampingan online kita di masa Prapaskah yang keempat ini. Adik-adik sekalian yang di rumah, adik-adik sekalian harus rajin berdoa, baca Alkitab. Mari kita memperbaiki hidup kita di masa Prapaskah ini. Apa yang selama ini kita buat tidak baik, kita malas-malas, suka bantah-bantah, atau suka berkelahi, ayo kita rubah semua itu.
Mari kita berubah, mari kita bertobat untuk menjadi anak sekami yang lebih baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua, selalu semangat dan jaga kesehatan. Salam misioner. Temanmu kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti jalanan dengan baju. Akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama,